Halo warga YouTube sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, selalu menginformasikan diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan timnas Indonesia. Pastikan kalian terus pantengin channel ini untuk mendapatkan updatean terbaru dari timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran ketiga. Oleh sebab itu, bagi kalian yang berkenan, monggo di subscribe dan jangan lupa klik tombol like-nya. Teman-teman sekalian, perlu saya disclaimer terlebih dahulu bahwa topik yang saya bahas di video kali ini itu terinspirasi dari komentar salah satu penonton di video saya sebelumnya yang menulis komentar seperti ini. Teman kita ini bertanya tentang head to head antara timnas Indonesia versus Arab Saudi lini per lini. Karena komentar tersebutlah kemudian saya membuat video ini. Jadi di konten ini saya akan ngobrol soal head to head antara timnas Indonesia versus Arab Saudi yang bakal bertemu di King Abdullah Sport City Stadium pada tanggal 6 September dini hari. Jadi sekali lagi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Warga YouTube sekalian, Arab Saudi itu adalah lawan pertama Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 tim berat lainnya yang bakal menjadi lawan Indonesia juga adalah Jepang, Australia, kemudian ada China dan Bahrain. Di match pertama, pasukan Garuda akan memulai perjuangannya di putaran yang ketiga dengan menantang Arab Saudi. Ini bukan laga yang mudah. Tentu saja gitu ya, mengingat perbedaan ranking FIFA yang mencolok antara Indonesia dengan Arab Saudi. Saat ini Indonesia berada di peringkat 133 dunia, sedangkan Arab Saudi bertengger di posisi 56. Sebagaimana yang sering saya bahas, Arab Saudi ini merupakan salah satu tim Asia yang sudah menjadi langganan Piala Dunia. Itu membuat rekor pertemuan kedua tim Indonesia dengan Arab Saudi menjadi sangat jomplang. Timnas Indonesia terbilang inferior saat berhadapan dengan Arab Saudi. Dilansir dari 11v11, sudah 11 kali timnas Indonesia bertanding melawan Arab Saudi. Hasilnya timnas Indonesia 10 kali kalah dan hanya mampu meraih 1 kali imbang. Bahkan skuad timnas Indonesia pernah menderita kekalahan sangat besar melawan Arab Saudi, yaitu dengan skor 6-0. Itu terjadi di kualifikasi Piala Asia tahun 2003. Sedangkan sekali hasil imbang yang diperoleh oleh timnas Indonesia itu terjadi pada laga persahabatan di tahun 2013. Di mana saat itu Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Timnas Indonesia kali terakhir berjumpa dengan Arab Saudi itu di Piala Asia tahun 2015, di mana saat itu Indonesia dipaksa menyerah dengan skor 0-1. Nah, di laga melawan Indonesia nanti menurut saya Arab Saudi akan kembali menurunkan skuad atau kekuatan terbaiknya. The Green Falcon, julukan untuk Arab Saudi, banyak diisi oleh pemain yang sebenarnya merumput di kompetisi domestik Liga Pro Arab Saudi. Dan hanya ada satu pemain abroad atau pemain yang berkiprah di luar negeri, yaitu Saud Abdul Hamid, yang bermain untuk AS Roma di Serie A Italia. Arab Saudi diperkuat oleh bintang-bintang Liga Pro Saudi seperti penjaga gawang mereka yaitu Muhammad Al-Wais yang membela Al-Hilal. Kemudian bek tengah mereka Ali Al-Bulaihi asal klub Al-Hilal, di mana pemain ini dikenal sebagai pemain yang sangat provokatif. Selain mereka, masih ada gelandang Nasser Al-Dawsari dan Muhammad Kanu, serta bomber haus gol Al-Ahli yaitu Firas Al-Buraikan. Artinya, boleh dibilang timnas Arab Saudi didominasi oleh pemain dari klub Al-Hilal. Mengenai pemainnya,
siapa-siapa saja yang bakal diturunkan oleh Roberto Mancini pada saat melawan timnas Indonesia nanti, kemungkinan besar Mancini bakal menggunakan formasi 3-1-4-2, di mana Muhammad Al-Owais akan mengisi atau menempati posisi kiper. Kemudian lini belakang akan ditempati oleh Muhammad Al-Buraik, Ali Al-Bulaihi, dan Ryan Hamid. Sementara itu gelandang, baik itu gelandang bertahan dan gelandang tengah, itu bakalan diisi oleh Abdullah Al-Khaibari, kemudian Saud Abdul Hamid, Nasr Al-Dawsari, kemudian Muhammad Kanu, dan Musab Al-Juair. Sedangkan untuk lini depan akan ditempati oleh Firas Al-Buraikan dan Salem Al-Dawsari. Itu di kubu Arab Saudi. Di kubu Indonesia, Sintayong kemungkinan bakalan menurunkan formasi 3-4-3 di mana posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari. Di lini pertahanan, 3 bek sejajar yang diandalkan adalah Sandy Walsh, Jai Itses, dan Rizky Ridho. Kemudian posisi wingback akan diisi oleh Asnawi Mangkualam di sisi kanan, kemudian Calvin Verdong di sisi kiri. Kemudian lanjut di lini tengah, 2 gelandang sentral akan ditempati oleh Tom Haye dan Nathan Choaun. Sedangkan untuk lini depan, Marcelino Ferdinand akan beroperasi sebagai winger kanan, Rafael Struijk sebagai winger kiri, dan Ragnar Oratmangun sebagai ujung tombak serangan di tengah. Di laga pada tanggal 6 nanti, yaitu antara Arab Saudi versus Timnas Indonesia, kita akan melihat juga adu mekanik dan adu kualitas para gelandang kreatif Arab Saudi dan Timnas Indonesia. Di kubu Arab Saudi terdapat Musab Al-Juair dan Muhammad Kanu. 2 pemain ini memiliki kualitas yang mumpuni untuk merepotkan barisan pertahanan skuad Merah Putih, skuad Garuda. Terutama Muhammad Kanu. Pemain ini adalah salah satu senjata berbahaya yang dimiliki oleh Arab Saudi yang memiliki segudang pengalaman. Gelandang berusia 29 tahun ini sudah memiliki 53 caps sejak pertama kali debut bersama Arab Saudi pada Desember tahun 2017. Dia menjadi salah satu pemain yang rutin mengisi lini tengah di era kepelatihan Roberto Mancini. Kemudian Musab Al-Juair juga memiliki reputasi yang tidak kalah mentereng. Usia pemain ini baru menginjak 21 tahun. Akan tetapi walaupun usianya masih sangat muda, tetapi pemain ini sudah berhasil menciptakan 1 gol dan 1 assist pada 2 laga terakhirnya. Jika melihat performanya pada ajang internasional, baik Musab Al-Juair maupun Muhammad Kanu bakal kembali diturunkan oleh Roberto Mancini saat menjamu timnas Indonesia. Nah, di pertandingan nanti, Musab Al-Juair maupun Muhammad Kanu akan berhadap-hadapan dengan Marcelino Ferdinand dan Nathan Choaun di kubu timnas Indonesia, teman-teman. Kalau mengacu pada beberapa pertandingan terakhir, maka pada pertandingan melawan Arab Saudi nanti di putaran ketiga, 2 gelandang kita yaitu Marcelino Ferdinand dan Nathan Choaun itu kemungkinan bakal dimaksimalkan oleh Sintayong. Marcelino Ferdinand memiliki kemampuan yang sangat baik, yang sangat apik untuk melakukan kreasi serangan. Pemain berusia 19 tahun ini juga dibekali kepercayaan diri dalam mengolah si kulit bundar atau bola. Sedangkan tandemnya yaitu Nathan Choaun, meskipun posisi aslinya adalah sebagai bek kiri, tapi pemain ini lebih banyak dipasang sebagai gelandang oleh Sintayong. Bersama Tom Haye, dia menjadi rekan duet yang sangat baik di lini tengah. Sejauh ini dari 4 penampilannya bersama timnas Indonesia, Nathan telah mengukir 3 assist. 2 diantaranya tercipta pada laga terakhir Indonesia menang 2 gol atas Filipina di putaran kedua lalu. Di lini depan teman-teman, kita juga akan melihat pertarungan sengit antara pemain depan Arab Saudi dan Indonesia. Saleh Al-Sehri menjadi pemain Arab Saudi yang akan memperkuat lini depan dengan perolehan gol terbanyak selama musim 2023-2024.
dia menciptakan 2 gol ke gawang Pakistan pada laga grup G kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Saleh Al-Shehri ini juga menorehkan 2 gol ke gawang Yordania dalam laga yang dihelat pada tanggal 21 November 2023. Kemudian pemain lini depan Arab Saudi yang berhasil mencetak gol selanjutnya adalah Firas Al-Buraikan. Pemain ini sudah menciptakan 3 gol. 1 gol atas Tajikistan pada leg kedua laga grup G kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan 2 gol ke gawang Pakistan. Di kubu Indonesia sebenarnya para striker dalam formasi 3-4-3 seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Marcelino itu tidak terlalu produktif, terutama selama putaran yang kedua. Ragnar hanya mencatatkan 1 gol yang dijebloskannya ke gawang Vietnam, sementara Rafael Struijk maupun Marcelino Ferdinand itu masih belum menciptakan gol. Yang produktif sebenarnya Ramadan Sananta dan Dimas Derajat. Tapi gol-gol tersebut, gol-gol mereka itu diciptakan ke gawang Brunei Darussalam selama pertandingan pertama gitu ya. Dimana saat itu Brunei bisa kita sebut sebagai tim yang sangat lemah. Sehingga pantas kalau kemudian timnas Indonesia mampu berpesta gol. Artinya sejauh ini pemain depan Indonesia masih belum cukup teruji. Dan sepertinya dalam pertandingan pertama di putaran yang ketiga nanti, timnas Indonesia bakal menghadapi ujian racikan terbaik Roberto Mancini. Apakah nanti Indonesia mampu melewati ujian pertama dan salah satu yang terbaik di grup C? Jawabannya silahkan kalian temukan di video-video saya berikutnya. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya sajikan di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan di akhir video ini saya ingin mengucapkan bagi kalian yang sudah subscribe dan memberikan kritik, masukan, dan komentarnya, saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.